Halo, perkenalkan nama saya Claudia Kewaberaf dari tingkat 2C Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Untuk memenuhi salah satu tugas farmakologi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu TBC, gambaran umum tentang bakteri TBC, pengobatan, dan pencegahan. Yang pertama, apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium TBC yang menyerang saluran pernapasan yaitu paru-paru. TBC sendiri dibagi menjadi dua, yaitu TB laten dan TB aktif. TB laten artinya tidak sakit dan tidak dapat ditularkan, sedangkan TB aktif yaitu sakit serta dapat ditularkan. Yang berikut mengenai gambaran bakteri TBC. Bakteri TBC adalah bakteri yang bersifat aerob atau bakteri yang hidup membutuhkan oksigen. Bentuk bakteri batang lurus atau sedikit melengkung, berukuran 0,3 sampai 0,6 mm dan panjang 1 sampai 4 mm. Tidak berspora, tidak berkapsul. Terdiri dari lapisan lemak cukup tinggi sekitar 60%. Yang berikut tentang gejala penyakit TBC, yaitu yang pertama, batuk ringan hingga batuk berdarah disertai nyeri dada. Demam dan keringat pada malam hari, tidak nafsu makan, batuk berdahak dengan waktu yang berlangsung cukup lama yakni sekitar 21 hari. Penyakit TBC ini mudah menyerang apabila sistem kekebalan tubuh sedang menurun. Pemeriksaan TBC sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu pada pasien tuberkulosis paru, pemeriksaan fisik paru. Yang pertama, pemeriksaan fisik pada pasien tuberkulosis paru, pemeriksaan fisik paru menunjukkan kelainan suara napas, terutama di lobus atas paru. Auskultulasi dapat menemukan bronki basah, suara napas bronkial, suara napas anforik, dan penurunan suara napas vesikuler di apeks paru yang menandakan kondisivitas paru. Yang berikut pemeriksaan laboratorium. Screening TB bisa dilakukan dengan tes Mantoux atau IGRA atau Interferon Release Assay. Selain itu, pasien yang dicurigai mengalami TB dapat menjalani pewarnaan BTA atau basil tahan asam dan kultur sputum. Pemeriksaan radiologis seperti ronsen toraks juga dapat menunjang diagnosis. Yang berikut terapi TBC meliputi 3 kategori, yaitu kategori 1 atau 2 HDZE atau MDRA atau Interferon Release Assay. Selain itu, pasien yang dicurigai mengalami TB dapat menjalani pewarnaan BTA atau basil tahan asam dan kultur sputum. Pemeriksaan radiologis seperti ronsen toraks juga dapat menunjang diagnosis. Yang berikut terapi TBC meliputi 3 kategori, yaitu kategori 1 atau 2 HDZE atau 4 HDS3, kategori 2 HDZE atau HDZE, dan kategori 3 2 HDZ. Kategori 1 TB kategori 1 jika ditemukan dalam kondisi 1 pasien paru TB paru BTA positif. Yang kedua, pasien TB paru BTA negatif dan hasil fototoraks positif. Yang ketiga, pasien TB ekstra paru. Pengobatan TB kategori 1 meliputi 2 bulan fase insentif dengan mengkonsumsi 4 jenis obat, yaitu rifampicin, inoasid, piramidin, dan etambutol setiap harinya, dan 4 bulan fase lanjutan dengan mengkonsumsi 2 jenis obat, yaitu rifampicin dan isoniazid sebanyak 3 kali dalam seminggu. Yang berikut kategori 2. TB kategori 2 jika ditemukan dalam kondisi 1 pasien kambuh, yang kedua pasien gagal pengobatan, yang ketiga pasien dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Pengobatan TB kategori 2 fase intensif diberikan 3 bulan dengan 2 bulan sama seperti pengobatan kategori 1, ditambah dengan suntikan streptomisin, lalu dilanjutkan 4 obat di bulan ketiga setiap hari. Untuk fase lanjutan diberikan 3 obat selama 5 bulan dan minum 3 kali seminggu. Yang berikut kategori 3,
TB kategori 3 jika ditemukan dalam kondisi yang pertama, penderita paru BTA negatif, dan yang kedua, penderita TB ekstra paru ringan. Pengobatan TB kategori 3 meliputi 2 bulan fase intensif, diberikan 3 bulan dengan mengkonsumsi 3 jenis obat, yaitu isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Setiap harinya dilanjutkan dengan 4 bulan mengkonsumsi 2 jenis obat, yaitu isoniazid dan rifampicin sebanyak 3 kali dalam seminggu. Demikian penjelasan saya mengenai apa itu TBC, gambaran tentang bakteri TBC, penjelasan dan pengobatannya. Sekian dan semoga bermanfaat.